Puji Tuhan, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kepada juga saudara-saudara yang menyaksikan lewat Zoom di tempatnya masing-masing, saya ucapkan selamat sore. Ya, kita bersyukur masih dianugerahi Tuhan satu kesempatan. Ya, tadi malam kita semua dikejutkan oleh satu gempa ya yang terjadi ya. Saya juga lagi tidur ini tiba-tiba saya kok goyang-goyang sampai pusing begitu. Saya pikir waduh tensi darah saya ini naik ini. Saya nggak sehat. Tetapi lebih dirasakan lagi makin gempa makin keras. Ketika gempa itu keras saya mengucap syukur Tuhan terima kasih. Tuhan lindungi kami. Lalu cucu saya Ma. Ya kakek nenek lagi ketitipan cucu ini ya. Pas ditempuh ada gempa lagi. Tetapi puji Tuhan. Seringkali peristiwa-peristiwa mengejutkan. Hal yang mengejutkan itu harus kita respon. Nah responnya tinggal respon positif atau respon negatif. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sepenuhnya di dalam kuasa kendali daripada tangan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Ya ini iman percaya saya ya, kepada Allah yang hidup, kepada Allah Sang Pencipta. Jadi saya yakin gempa itu di dalam kendalinya, kendali Sang Pencipta. Kalau dia tidak menghendaki terjadinya gempa pasti mual gempa. Tetapi kalau toh itu terjadi, itu menjadi peringatan-peringatan buat kita. Ada pesan-pesan apa yang ingin dia sampaikan. Ya, kalau melihat keadaan yang demikian, kita harus teringat, oh ya, kita harus ingat, kalau kita meninggal, pergi kemana. Nah, gitu kan ya. Biasanya orang kalau terlena itu nggak pernah pikir mati. Jangan ngomong kematian, amit-amit sing jauh. Padahal kematian itu ya kita nggak tahu ya, tapi satu kepastian. Kita punya kepastian, kita pasti meninggalkan dunia. Tapi kita tidak tahu kapannya. Ta etanu hesenate gitu. Pasti, tapi tidak tahu kapannya. Maka sebab itu harus mendorong, memotivasi kita. Agar kita selalu siap dipanggil oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan petang hari ini kita akan merenungkan satu tema Musa dan Yesus. Ya, kalau kita dengar nama Musa berbicara tentang kepemimpinannya, khususnya di dalam perjanjian lama, waduh, Musa itu begitu mengagumkan. Musa itu pribadi yang betul-betul dipersiapkan Allah menjadi seorang pemimpin. Mulai dari kelahirannya. Jadi Musa itu diselamatkan dengan cara yang luar biasa waktu kelahirannya. Kelahiran Musa itu dalam ancaman. Firaun sedang galak-galaknya membunuh anak-anak pria dari orang-orang Yahudi. Tetapi Musa bisa lolos. Dan bahkan bisa diangkat sebagai putri Firaun. Wah, itu kan luar biasa. Sepertinya kebetulan, tetapi saya yakin semua dalam tatanan rencana Tuhan. Nah, Musa ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kita lihat dulu pribadi Musa, ya. Kita akan lihat di dalam Keluaran 3 mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan baca ya, kita giliran ya, kita baca. Saya ayat ganjil, Ibu Bapak Saudara sekalian ayatnya yang ke-6. Musa diutus Tuhan. Keluaran 3 ayat yang ke-1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ayat yang kedua, silakan. Lalu ia
Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Sampai ayat 4 itu ya, kita akan teliti sedikit demi sedikit. Musa ini punya latar belakang sebagai penggembala domba. Ya, dikatakan di sini menggembalakan domba. Milik siapa? Milik pertuanya. Nah, sekali waktu ketika dia menggembalakan domba ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb, lalu malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Jadi jelas, inisiatifnya itu bukan Musa ingin berjumpa malaikat, tetapi malaikat Allah yang berinisiatif. Malaikat Allah itu adalah utusan Allah. Jadi kita bisa tahu ya, Musa dalam pekerjaan kesehariannya, tetapi ada rencana Allah, inisiatif Allah untuk menyatakan diri, untuk berbicara kepada Musa melalui malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini satu kejadian alam yang ajaib. Ya, kalau kita harus akui, gempa bumi itu juga ajaib loh. Itu mujizat loh. Orang bisa mendeteksi ya. Wah, kalau terjadi gempa akan begini-begini. Tapi kapan terjadinya gempa juga rasanya sulit untuk ditentukan. Gempa bumi itu sesuatu peristiwa yang di luar nalar, di dalam pemikiran pasti rasio manusia. Gak ada yang bisa bilang pastikan nanti ya, jam 5.15 akan ada gempa bumi. Tidak ada. Sebab itu semua di luar daya jangkau pemikiran manusia. Tetapi itulah kehendak Allah, itulah kedaulatan Allah. Dan seperti kita renungkan, nyala api. Tetapi di sana dikatakan bahwa semak duri itu tidak dimakan. Tetapi nyala api ada, tetapi tidak membakar semak duri. Nah, inilah yang menjadi daya tarik buat Musa. Di dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ya, baiklah aku akan menyimpang ke sana, melihat penglihatan yang hebat ini. Ini respon daripada Musa. Jadi setiap kejadian sebetulnya ya, kita sebagai orang yang peduli akan lingkungan, peduli akan anggota keluarga, kita harus selalu memberikan respon. Jangan cuek. Ya, memang zaman sekarang ini cenderung orang tuh jadi cuek. Ngomong pun males. Ya. Tadi malam istri saya WA video call sama mama papanya Geva itu, sama bapak gembala, ibu gembala ya. Lalu bapak gembala cerita, itu si A anaknya itu juga bapil. Ini juga bapil. Sekarang si Geva bapil. Saya dengar, apa itu bapil-bapil? Tahu nggak apa itu bapil? Batu pilek itu gaya bahasa anak-anak muda sekarang tuh. Ngomonglah batu pilek gitu kan nggak capek ya. Tetapi sekarang disingkat. Coba bayangkan ibu bapak saudara terkasih. Ini dunia yang sedang terjadi. Males ngomong jadi bapil. Apa itu bapil? Ini si engkau nggak tahu. Oh, batu pilek, yang ngomonglah yang jelas. Jadi nggak seperti teka-teki. Ya, lalu saya juga menyadari ya inilah baby boomer ya. Geus kolot ya, rambutnya geus putih. Kadang-kadang agak sulit komunikasi dengan anak-anak zaman now gitu kan ya. Lalu ada juga mager. Wah, dia lagi mager. Kok naon mager?
Naon eta teh mager teh males gerak cenah. Ya kalau males gerak mah meureunnya ngerakeun, amun ngomong terang-terangan teh silakanlah mau diplesetkan begitu ya. Tetapi ini realita. Dunia kita sekarang ini adalah dunia yang ingin serba instan, serba cepat, jadi menyampaikan pesan juga pengen singkat, tetapi jangan salah paham, jangan gagal paham. Tetapi justru pesan-pesan yang demikian seringkali membuat gagal paham. Respon daripada Musa, melihat ini, dia tertarik, aku akan melihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Setelah ada respon, baru Tuhan memulai komunikasi. Betul kan ya? Ini loh peristiwa Musa. Musa begitu menjadi seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Anak-anak sekolah minggu juga tahu tuh Musa tuh wow luar biasa deh. Tetapi awalnya itu seperti demikian. Dia dikejutkan oleh sesuatu peristiwa yang di luar nalar sehatnya. Dan dia merespon dengan baik. Ketika responnya baik, lalu Tuhan mulai berbicara. Ya, lalu Tuhan mulai berbicara. Ibu bapak saudara terkasih, sesungguhnya ketahuilah Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin menyentuh kita dengan sapaan-sapaan yang penuh dengan lemah lembut. Tetapi seringkali kita tidak peduli. Kita masuk kanan lalu keluar kiri tanpa bekas. Sehingga kita naon itu, aduh teu nyahonya naon tadi teh. Karena apa? Karena tidak respon. Jadi ibu bapak saudara terkasih, ketika Tuhan menyapa Musa, 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 lalu jawabnya, ya Allah. Wah, luar biasa bukan? Ini Musa. Dia tidak tahu apa di balik semak duri yang menyala itu, tetapi dia yakin di sana ada Allah. Sama seperti Saulus. Dia melihat cahaya yang begitu menyilaukan sampai dia terjatuh. Lalu Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku di balik cahaya itu? Lalu respon Saulus, siapakah engkau ya Tuhan? Dia tahu itu yang bicara tuh Tuhan, bukan manusia. Tetapi dia belum tahu Tuhan yang mana. Sama pengalamannya Musa. Dia tahu Allah, tapi tidak tahu Allah yang mana. Yuk kita lanjut ya di dalam slide berikutnya. Musa mengenal Allah yang kudus dan Allah yang berinisiatif. Nah ini ya. Di dalam Keluaran 3 ayatnya yang kelima. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jangan datang dekat-dekat. Ini Tuhan menyatakan dirinya. Engkau harus jaga jarak dengan aku. Karena engkau manusia, aku Allah. Karena engkau darah daging, aku Allah. Tuhan menyatakan dirinya, perlunya ada jarak. Sebab ada kemuliaan. Dan ada perbedaan yang begitu mencolok. Maka Tuhan menyatakan dirinya tentang kekudusannya. Aku ini Allah. Allah yang tidak bisa disentuh. Tetapi Allah yang berinisiatif menyentuh manusia yang berdosa. Dengan penuh cinta kasih. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman. Akulah Allah ayahmu. Allah Abraham. Allah Ishak. Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya. Sebab ia takut memandang Allah. Ya, ini Tuhan menyatakan dirinya, identitasnya. Aku ini Allah, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
3 generasi yang menyembah Allah yang sama. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Generasi bisa berubah, Allah tidak berubah. Amin. Ini bicara tentang kekekalan. Aku ini Allah. Allah yang mana? Allah yang kekal. Nah, ini yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Maka sebab itu responnya apa? Ketika dia tahu itu Allah yang kekal, ia menutup mukanya. Sebab ia takut memandang Allah. Dia menyadari siapa dirinya dan siapa Allahnya. Ibu bapak saudara terkasih, pengenalan Musa akan Allah ini begitu luar biasa. Progres peningkatannya seperti demikian. Nah, inilah proses yang perlu kita tahu. Kenapa Allah begitu memakai dan memperkai Musa menjadi pemimpin yang begitu hebat? Biasa orang maunya hebatnya, bukan? Gak mau prosesnya. Biasa idola. Waduh, idolanya si itu kalau jadi pemimpin tuh hebat. Aku mau jadi seperti dia. Kesuksesannya dan luar biasanya mau. Tetapi tidak mau tahu tentang prosesnya. Tetapi petang hari ini, kita mau belajar bagaimana Allah membentuk seorang pemimpin pribadi Musa. Prosesnya itu demikian. Dia respon terhadap apa yang Tuhan pesankan. Dia menghargai kekudusan Tuhan. Dia menghormati Allah. Maka dia menutup mukanya karena dia takut. Lanjut di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Inisiatif Allah atas umat pilihannya. Pertama, Allah memperkenalkan jati dirinya kepada Musa. Lalu kedua, Allah memberikan pengertian kepada Musa bahwa ada satu umat yang sedang dalam penderitaan, yaitu umat pilihan Allah. Nah, lalu dipadukan ini. Aku sudah memperkenalkan diri kepada pribadi Musa, dan aku memperkenalkan ada masalah besar yang diderita oleh umat Allah, yaitu mereka dalam penderitaan. Ya, karena diperbudak di Mesir. Ini inisiatif Allah atas umat pilihannya. Kenapa? Karena Allah memperdulikan. Di sini kita mesti runut, kita mesti pahami, sehingga nanti kita bisa melihat apa bedanya Musa dengan Yesus. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Musa mengenal Allah yang mengutus dirinya. Musa mengenal Allah yang mengutus dirinya. Jadi kita harus mengenal Allah untuk siap menjadi alat di dalam tangannya. Bagaimana mungkin kita siap, rela, mau menjadi alat daripada tangan Tuhan tanpa kita mengenal Allah? Itu tidak mungkin, bukan? Banyak orang ingin melayani, pokoknya aku rindu ingin melayani, yuk rame-rame lah, aku dong diajak dong melayani Tuhan, mau melayani Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, aduh celaka, bukan? Model pelayanan seperti apa? Kalau ada orang yang punya keinginan melayani Tuhan, tapi tanpa mengenal Tuhan. Kira-kira bagaimana jadinya ya? Wah, itu seperti bagaimana? Kita nggak tahu. Tetapi kita perlu mengenal siapa Allah yang kita layani. Sebab Allah menitik beratkan, memberikan satu beban, memberikan satu tugas pelayanan. Untuk kita juga mau bermitra dengan Allah. Ya, Musa mengenal Allah yang mengutus dirinya. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan dari sini. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik
dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini Tuhan ingin melakukan sesuatu. Untuk apa? Melepaskan umat miliknya dari belenggu, dari perbudakan. Ayat yang ke-9, Keluaran 39 dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sekarang. Ini terkait dengan waktu, ya. Kalau bicara sekarang tuh, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ini berbicara tentang waktu. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai ke telingaku. Allah bertindak di dalam kedaulatannya, di dalam kuasanya, tapi sesuai dengan waktu yang terbaik. Ini yang dipelajari, dipahami, ditanamkan kepada pribadi Musa. Aku akan bertindak, menyatakan kuasa, menyatakan kasih, tetapi tepat pada waktunya. Sekarang. Orang Israel telah seruannya telah sampai kepadaku. Betapa keras, betapa besar orang Mesir menindas mereka. Ayat yang ke-10, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Sekarang. Karena sekarang waktunya itu umatku sedang tertindas. Dan sekarang waktunya aku mengutus engkau. Ini yang terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Proses bagaimana Tuhan menetapkan Musa sebagai pemimpin. Karena banyak kan jenis kepemimpinan. Pemimpin yang menjadi pemimpin karena mengerahkan massa. Pemimpin menjadi pemimpin karena keuangannya kuat. Makanya disogok. Nih, pilih saya ya. Nah, itu kan ya. Itu menjadi kepemimpinan yang ada itu kan beragam ya. Tetapi kalau kita lihat kepemimpinan Musa, itu kepemimpinan yang Tuhan sendiri yang tetapkan. Nah, inilah prosesnya. Delegasi yang Tuhan berikan, yaitu sekarang waktunya aku mengutus engkau. Duh, ini saya selalu bergerak ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Saya tuliskan di bawah sana, Musa diutus membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Untuk apa? Untuk dapat beribadah kepada Allah. Nah, ini tujuan Allah mengutus Musa itu. Membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan supaya dapat beribadah. Itu tujuan Allah membawa bangsa Israel. Tujuan Allah mengutus Musa supaya orang itu dibebaskan dari perbudakan dan dapat beribadah. Apakah tidak bisa saat di Mesir aja orang Israel sedang dalam perbudakan lalu beribadah kepada Allah? Bisa enggak? Kalau begitu bisa enggak? Sedang dalam perbudakan, dia mana bisa beribadah kepada Allah? Karena tidak bisa, maka Allah berinisiatif. Perlu dibebaskan dulu nih yang terikat. Jadi sebagaimana halnya, kita dapat menyembah Allah. Kalau kita mengalami pembebasan, roh dan jiwa kita dibebaskan. Kalau kita berbicara kepada orang-orang yang masih baru kenal Tuhan, kita bisa memperkenalkan Tuhan, Dia layak untuk disembah. Ya, Kau yang layak disembah. Kan begitu ya. Tadi Yesus Kristus juga kita layak memuji Dia.
menurut saya kita layak memperkenalkan Yesus layak disembah bagi mereka yang baru diperkenalkan tentang Yesus. Tetapi bagi orang yang sudah ditebus menjadi milik Kristus, mana yang lebih tepat? Layak menyembah Dia atau wajib menyembah Dia? Mana yang lebih tepat? Layak menyembah Dia atau wajib? Wajib. Jadi memang sebetulnya kita sebagai orang-orang percaya itu bukan layak lagi menyembah Dia, wajib menyembah Dia. Kenapa? Loh, kan kita sudah menjadi miliknya, kita punya kewajiban, kita sudah beroleh hak penebusan. Kalau kita menganggap, oh dia layak, kata layak itu masih mempertimbangkan pertimbangan pribadi kita, betul nggak? Pertimbangan layak nggak ini atau begini, mana yang lebih layak? Itu masih mencampurkan antara pribadi, pertimbangan pemikiran kita. Tetapi jika kalau kita wajib menyembah Dia, kita wajib meninggikan Dia, itu satu kewajiban, itu menunjukkan adanya kesadaran bahwa kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, sudah beroleh anugerah, sudah beroleh hak penyelamatan, maka kita wajib. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, itulah sekelumit Musa mengenal Allah yang mengutus dirinya. Lalu sekarang kita akan lihat tentang pribadi Yesus. Ya, sesuai dengan judul yang diajukan, ya kita membahas Musa dengan Yesus. Lalu siapa Yesus? Di slide berikutnya, Allah jadi manusia, Yesus Kristus namanya. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Kalau Musa itu manusia yang lahir dalam masa kemarahan Firaun, tapi dia lolos menjadi putri Firaun. Musa itu manusia, tetapi Yesus inkarnasi Allah. Allah yang menjadi manusia. Yuk kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah ini ya, Maria perawan, sudah bertunangan, belum pernah bersetubuh, tetapi tiba-tiba hamil. Tak kumaha tak ieu. Gitu ya. Tapi di sini diterangkan hamil dari Roh Kudus. Ya, tetapi sekarang juga banyak sudah ngetren ya, belum menikah sudah bisa hamil. Kan aneh ya? Aneh. Tetapi akibat pergaulan bebas itu mah ya di luar sana. Tetapi kalau kita renungkan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, kita mesti telusuri mulai dari awal mulanya. Ada di dalam kandungan Maria yang perawan diterangkan ia mengandung dari Roh Kudus. Saksinya yang lain ada. Matius 1, 19-20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sampai di situ dulu ya. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Di mana ketulusan hatinya kok tiba-tiba dia berencana mau menceraikan istrinya, menceraikan tunangannya. Di mana ketulusan hatinya? Bisa tolong dibantu? Ketulusan hatinya dia sadar, loh, Maria kok bisa hamil? Berarti ada pria lain. Oh ya udah kalau begitu aku siap-siap mundur. Nah begitu ya. Bahasa sederhananya aku siap-siap mundur. Lalu Yusuf berpikir, aku ceraikan saja.
Tetapi di dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, bukan dari pria lain. Nah ini loh, betul-betul kita mesti pahami hal ini. Proses Allah berinkarnasi menjadi manusia, ini prosesnya. Jadi menjadi manusia, bayi lahirnya di kandang domba, di palungan. Itu tuh adalah proses yang membuktikan Allah berinkarnasi menjadi manusia. Benih yang ada di dalam kandungan Maria yang masih perawan itu bukan benih seorang manusia, tetapi benih Roh Kudus. Nah ya, jelas ya. Itu proses inkarnasi daripada Allah yang menjadi manusia. Beda ya dengan Musa. Kita lanjut. Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi jelas, ini Yesus. Pribadi Yesus. Itu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi manusia lahir dari seorang wanita. Prosesnya jadi bayi. Tidak tiba-tiba jadi besar. Tidak, jadi bayi. Mengalami masa-masa kemarahan Raja Herodes. Ya, itu pun mirip serupa dengan Musa. Musa lahir dalam masa kemarahan Firaun. Yesus lahir dalam masa kemarahan Herodes. Nah, itu ya, ada kemiripan. Tetapi kita bisa menarik garis merah, benang merah. Musa manusia yang diutus Allah. Tetapi Yesus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Nah, ini jelas ya perbedaannya. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya bangsa ini dapat beribadah kepada Allah. Tetapi Yesus menyelamatkan manusia, dibebaskan dari keterikatannya dengan dosa, supaya apa? Dapat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini tujuannya sudah jelas, sudah berbeda ya. Kita lanjut. Yesus anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Itu tadi proses kelahirannya menjadi manusia. Tetapi kita akan melihat bukti-bukti nyata bahwa Allah betul-betul menyatakan di hadapan banyak orang bahwa dia adalah anak Allah yang berkenan. Matius 3 ayatnya yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, 15. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, engkaulah yang perlu dibaptis oleh. Saya baca ulang. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus dibaptis. Di dalam kesaksiannya, di dalam kalimatnya, Yesus menyatakan kepada Yohanes Pembaptis, juga kepada orang banyak di sekitar Yordan. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sepatutnya. Sudah sepatutnya. Ini kalimat yang diucapkan Allah, diucapkan Yesus. Di hadapan Yohanes Pembaptis, juga di hadapan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu harus mentaati satu kedaulatan otoritas di atasnya.
Di dalam ayat selanjutnya, Matius 3, 16-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari mana? Suara dari mana? Dari surga ya. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ini proses penyataan Allah yang bertata di surga terhadap pribadi yang namanya Yesus. Yesus berinkarnasi, Allah menjadi manusia. Yesus hidup dalam perjalanan hidupnya dari bayi sampai umur 33 tahun dibaptis. Dia adalah pribadi satu-satunya yang berkenan di hadapan Allah. Tidak ada satu dosa kecil pun yang dibuat oleh pribadi yang bernama Yesus ini. Sekalipun dia manusia, tetapi dia adalah Allah. Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya dengan Musa. Ya, ketaatan Yesus yang sempurna. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2, 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini Yesus. Berbeda dengan Musa. Musa pemimpin yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Menyeberangkan bangsa Israel. Laut Teberau terbelah. Ya, wah, itu Musa. Anak sekolah minggu paling senang bicara cerita tentang Musa. Tetapi kita mau melihat siapa Yesus. Musa dalam perjanjian lama. Yesus penggenap maksud Allah untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan dirinya yang suci dan kudus. Nah ini, ketaatan Yesus sempurna. Sempurna. Gak ada yang perlu direvisi. Revisi minor atau enggak. Yesus taat secara sempurna. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini bentuk keadilan Allah. Karena taatnya sempurna, maka Allah berkemuran menganugerahkan nama di atas segala nama. Yang berkuasa, segala lutut bertekuk atas nama yang berkuasa itu. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, lebih baik mana? Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan saat sekarang ini kita masih hidup? Atau nanti kita sudah mati dipaksa untuk mengaku bahwa Yesus benar adalah Tuhan? Mana yang lebih baik? Nanti terpaksa atau sekarang masih hidup kita belajar untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Mana pilihanmu? Tolong dijawab yang keras. Hah? Selagi hidup. Saat ini kita masih bernafas. Kemarin gempa bumi, kita masih hidup. Ya. Kesempatan masih ada, mari kita akui. Karena dikatakan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah, semua lidah orang manusia itu sekali waktu akan mengaku benar Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang mungkin bisa tidak mengakui, meremehkan, melecehkan, silahkan, terserah Anda. Tetapi sekali waktu, ketika tahta suci, tahta Kristus mengadili, menghakimi seluruh manusia yang pernah hidup, mereka harus mengakui benar dia ini anak Allah.
Pengakuan itu pula sudah dilontar di dalam mulut kepala pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus. Ketika melihat cara matinya demikian, laskar itu, kepala pasukan itu, wah benar, dia ini bukan sembarangan, dia adalah anak Allah. Cara kematian Yesus membuktikan. Lalu kita renungkan bersama, ketaatan Yesus yang sempurna seperti ini membuktikan satu-satunya pribadi yang tidak luput dari dosa, yang tidak berbuat dosa adalah Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, ketaatannya sempurna. Lalu kalau kita lihat Musa vs Yesus, Musa dan Yesus, ya. Kita lanjut agak cepat ini. Musa manusia yang diutus Allah. Betul ya? Tadi kita sudah panjang lebar. Musa manusia yang diutus Allah, manusia. Jadi namanya manusia tidak sempurna. Betul kan ya? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tadi kita sama-sama kesempurnanya, ketaatannya. Kenapa bisa taat sempurna? Karena dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Musa menyampaikan hukum Allah. Terus lanjut. Musa menyampaikan hukum Allah. Menyampaikan pesan Allah. Dualah batu. Berbicara tentang Taurat. Itu Musa. Tetapi Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, ini ayat-ayatnya ya, boleh difoto, dicatat, nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Ini pesan yang disampaikan, berita Injil Kerajaan Surga. Musa menyampaikan utusan Allah, menyampaikan pesan Allah, hukum Allah. Tetapi Yesus menyampaikan berita tentang Kerajaan Surga. Siapa yang bisa tahu sorga kalau tidak mendengar berita tentang Yesus? Gak ada tuh orang yang tahu sorga kalau bukan berita dari Injil Kerajaan Surga. Jadi kita bisa paham tentang surga, kita bisa tahu karena ada Yesus yang pernah sampaikan itu. Lanjut, Musa pernah gagal dalam ketaatannya. Dia pemimpin, dia pernah gagal dalam ketaatannya. Ketika Tuhan katakan, berkatalah kepada batu ini, supaya batu ini mengeluarkan air. Tetapi Musa tidak berkata, melainkan takol, pentung itu batu, dengan tongkat yang dia bawa. 2 kali dia pukul. Baru batu itu keluarkan air. Untuk memuaskan dahaga bangsa Israel. Itu kegagalan Musa. Sebagai pemimpin yang besar, tidak luput dari kegagalan. Itulah sebabnya Musa gagal. Pernah gagal dalam ketaatannya. Lanjut, ketaatan Yesus sempurna. Ya, tadi kita sama-sama baca dalam Filipi. Musa tidak masuk tanah perjanjian. Ya, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Coba kita tampilkan. Bisa? Bilangan 20 ayatnya yang ke-12. Kita akan lihat. Ini penting sekali. Bilangan 20 ayat yang ke-12. Dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini keadilan Allah. Seorang pemimpin, dia punya tanggung jawab yang besar. Dia beroleh jabatan kepemimpinan, dia diberi fasilitas kelengkapan untuk memimpin, tapi dia juga dituntut tanggung jawab yang besar. Ini Musa, kepemimpinan Musa nih, bicara tentang kepemimpinan Musa. Banyak orang pengen jadi pemimpin, fasilitasnya besar, tetapi tidak mau tanggung jawabnya besar.
Itu manusiawi, ya. Jadi jangan heran kalau kita temukan model kepemimpinan Allah yang ecek-ecek begitu. Ya, kita tahu banyak orang ingin menjadi pemimpin tapi tidak mau pikul tanggung jawabnya. Ingin dapat fasilitas, ingin dapat penghormatan sebagai pemimpin. Privilege sebagai pemimpin, tapi tanggung jawabnya itu manusiawi. Tetapi kalau kita lihat Musa menjadi pemimpin, tapi dia juga harus pikul tanggung jawab yang besar. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Setelah apa? Setelah dia salah. Batu itu, coba kamu ngomong sama batu itu supaya keluar air. Itu tugasnya. Tetapi Musa ketuk batu itu. Memang keluar air. Tetapi caranya salah. Ibu bapak saudara terkasih. Kesalahannya sebetulnya ya tidak fatal toh. Toh akhirnya juga bangsa Israel bisa puas dengan minum kan. Ya sudahlah. Tapi ingat, seorang pemimpin yang besar, dia punya tanggung jawab yang besar. Inilah konsekuensinya. Ya, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Musa masuk tanah Kanaan enggak? Tidak. Gagalnya di sini. Gagal taat. Makanya tadi kita sudah singgung. Yesus taatnya sempurna. Tapi Musa, manusia, taatnya tidak sempurna. Dia harus pikul konsekuensi. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itu keadilan. Kalau demikian fair nggak Tuhan? Tuhan adil nggak? Banyak orang pikir, wah masa sih cuma salahnya begitu? Tuhan tuh nggak adil. Tetapi Tuhan adil. Kesalahan tetap mengandung konsekuensi. Jadi pembelajaran buat kita apa? Jangan bermain dengan dosa. Kalau kita bermain dengan dosa tuh ada akibatnya, fatal akibatnya. Betul, kita datang minta ampun, diampuni, dosanya diampuni. Konsekuensi fatal itu harus dipikul. Ini Musa. Pemimpin yang dahsyat yang diperlengkapi Allah secara luar biasa. Terkenal dengan kelemah lembutan hatinya. Tetapi dia gagal masuk di dalam tanah perjanjian. Kita tahu, tidak ada seorang pun yang tahu di mana Musa dikuburkan. Nah ini, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana Musa dikuburkan. Itu urusan Tuhan. Dan saya yakin inilah privilege yang Allah berikan kepada Musa. Tuhan kuburkan dengan caranya sendiri. Ya. Banyak orang menafsir perkiraannya di lembah. Apa itu namanya? Tetapi tidak ditemukan kuburan Musa. Kenapa? Itu satu misteri rahasia Allah. Mungkin orang bisa berpikir Allah tidak adil. Tetapi kita tidak tahu misteri Allah. Allah yang urus tuh tentang Musa. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang perlu ya kita pahami tentang Musa dan juga tentang Yesus. Prosesnya Musa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Lalu kita juga memahami prosesnya Yesus menjadi juru selamat seperti itu. Slide yang terakhir, cepat saja ya. Dikatakan kuasa nama Yesus yang menyelamatkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pribadi Yesus. Yesus mengutarakan statusnya, pribadinya, seperti perkataan dan pernyataan ini. Bukan untuk satu bentuk kesombongan, bukan. Tetapi ini semata adalah bukti kebenaran. Yesus menyatakan diri, siapa dirinya, yang sebenar-benarnya siapa dan seperti apakah dia. Ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya.
Bukan lagi sombong. Orang yang tidak respect mendengar berita Injil, Tuhan itu sombong sekali. Masa ke surga cuma satu jalannya? Ke Roma juga banyak kok jalannya. Iya betul, ke Roma banyak jalannya. Jangan ke Roma, ke Jakarta aja banyak kok jalannya. Mau naik apa banyak jalannya. Tetapi perkara sampai ke surga, ke rumah Bapa di surga, itu cuma satu, jalannya cuma satu. Tidak ada jalan lain. Nah ini akal nalar manusia harus diruntuhkan oleh iman percaya kepada pribadi yang bernama Yesus. Yang pernah berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun. Ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini yang tulis siapa? Petrus. Siapa Petrus? Petrus yang menyangkal Yesus. Ketika dia di halaman mahkamah agama, Yesus lagi disidang di gedung mahkamah agama, dia menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, sampai ayam berkokok baru dia sadar. Sekarang dia tuliskan ini di mana? Dia bukan di halaman mahkamah agama, tetapi dia ada di dalam gedung mahkamah agama sedang diadili. Dan dia katakan tidak ada nama lain yang di dalamnya nama Yesus mendapat keselamatan. Kesaksiannya luar biasa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia menerima anugerah yang besar. Anugerah terbesar. Karena Yesus anugerah terbesar. Tadi ya kita nyanyikan sama-sama ya. Ketika kita memahami itu, saya yakin kita nyanyi nggak cuma asal bunyi, tetapi betul-betul kita nyanyi, aduh penuh syukur, anugerah besar, anugerah keselamatan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah renungan bersama pada petang hari ini menjadi berkat kekuatan pemahaman bagi kita semua. Mari kita berdoa.